Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Beta Ditya. Saya merupakan mahasiswa profesi dietitian FKKMK UGM. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen menu. Definisi dari menu itu sendiri merupakan rangkaian dari beberapa macam hidangan atau masakan yang dihidangkan atau disajikan untuk seseorang atau kelompok orang untuk setiap kali makan. Dan untuk memenuhi persyaratan menu yang baik diperlukan perencanaan menu, yaitu serangkaian kegiatan menyusun hidangan dalam variasi yang sesuai untuk manajemen penyelenggaraan makanan di institusi. Fungsi perencanaan menu yang pertama, untuk memudahkan pelaksanaan, di mana menu dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pemasakan atau persiapan makanan menjadi sebuah menu. Yang kedua, asupan zat gizi esensial dalam hidangan. Dan yang ketiga, variasi menu hidangan yang disajikan. Keempat, penyesuaian biaya yang disesuaikan dengan menu yang dihidangkan. Dan yang kelima, menghemat waktu dan tenaga. Penilaian menu. Menu dapat kita nilai apakah menu tersebut sudah memenuhi kualifikasi yang sesuai atau belum. Yang pertama, bisa dilihat dari kecukupan gizinya. Yang kedua, dilihat dari pola menunya. Yang ketiga, dilihat dari variasi menu yang dihidangkan. Yang keempat, dilihat dari tekstur makanan yang disajikan. Yang kelima, dilihat dari rasa dan aroma dari makanan yang dihidangkan. Yang keenam, dilihat dari bentuk makanan yang dihidangkan. Yang ketujuh, dilihat dari suhu makanan yang disajikan. Dan yang terakhir, dilihat dari persiapan makanan ketika akan dihidangkan. Prosedur merancang menu. Untuk bisa menghasilkan menu yang baik, beberapa tahapan untuk merancang menu tersebut. Yang pertama, tetapkan pola makan sehari, misalnya dari makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan juga makan malam. Yang kedua, tetapkan pola menu, yaitu misalnya dalam satu kali menu yang disajikan akan terdiri dari apa saja disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan untuk sebuah hidangan. Misalnya, dalam makan pagi ditetapkan ada jenis misalnya yang diberikan adalah makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Misalnya seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah siklus menu, di mana merupakan pilihan rotasi penggunaan menu dalam sebuah siklus. Bisa ditetapkan dalam satu siklus itu 3 hari pengulangan, 5 hari, 7 hari, atau 10 hari disesuaikan dengan kebutuhan dari pihak institusi. Nah, fungsi dari siklus menu itu adalah supaya tidak terjadi pengulangan makanan dalam satu waktu tertentu dan mengurangi kebosanan dari customer yang kita layani. Kemudian yang keempat adalah daftar bahan makanan dan frekuensi penggunaannya, di mana kita membuat list bahan makanan yang akan kita gunakan dan frekuensi atau berapa kali penggunaan dari bahan makanan tersebut akan disajikan dalam menu yang akan kita hidangkan. Kemudian, prosedur merancang menu selanjutnya adalah yang kelima, menetapkan master menu dan jenis hidangan. Jika dalam tahapan sebelumnya adalah menulis daftar bahan makanan yang akan digunakan, dan pada tahapan ini kita menetapkan bahan makanan tersebut akan dilakukan pengolahan seperti apa. Contoh misalnya, dalam daftar bahan makanan ada ayam yang akan digunakan sebanyak 3 kali. Maka dalam master menu kita tuliskan pengolahan ayam tersebut akan dibuat seperti apa saja. Contoh misalnya ayam goreng, ayam bakar, atau opor ayam.
Nah, selanjutnya yang tahapan keenam adalah menu siap untuk ditawarkan. Dan tahapan ketujuh adalah penilaian konsep menu, di mana bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti dilihat dari kecukupan gizinya, kemudian dilihat dari variasi menu yang dihasilkan, itu bisa dijadikan sebagai penilaian konsep menu. Prinsip pemberian menu pada berbagai kelompok. Kita ketahui bahwa catering Syuhada memiliki berbagai macam pelayanan, di antaranya pelayanan pemberian makan kepada anak sekolah, kemudian kepada remaja, dan yang ketiga pada orang dewasa dan tenaga kerja. Maka perlu diperhatikan beberapa prinsip pada berbagai kelompok tersebut. Yang pertama, untuk karakteristik anak sekolah. Anak sekolah itu merupakan anak yang berusia di antara 6 sampai 12 tahun. Kemudian, secara psikologis, anak sekolah memiliki pengembangan kemandirian di mana dia merupakan tahapan balita yang kemudian menuju kemandirian di tingkat sekolah. Kemudian yang ketiga dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya yang bervariasi dan mudah dikenali. Dan secara fisik, pada anak sekolah itu memiliki fisik yang kuat dan aktif dan tidak bergantung lagi pada orang tuanya. Nah, untuk kebutuhan energi dan gizi pada anak sekolah, kita bisa melihat bahwa energi yang digunakan pada anak sekitar 50% dan penggunaannya adalah 10% untuk metabolisme, 12% untuk pertumbuhan, 25% untuk aktivitas fisik, dan 10% untuk sisa metabolisme seperti untuk pembuangan feses. Kemudian untuk protein, anjuran pemenuhan protein adalah sekitar 10-15% dari kebutuhan. Dan kualitas protein yang diberikan harus memiliki kualitas yang baik, seperti dari sumber protein hewani. Kemudian yang ketiga dilihat dari kandungan zat gizi lemak. Anjuran pemenuhannya adalah sekitar 15-35% dari kebutuhan. Asupan lemak yang dianjurkan bisa berasal dari sumber lemak esensial seperti kacang-kacangan, minyak nabati, beras merah, dan lain-lain. Dan untuk karbohidrat, anjuran pemenuhannya sekitar 50-60% dari kebutuhan. Dan sumber karbohidrat yang bisa digunakan seperti beras, roti, mie, dan lain-lain. Yang harus diperhatikan dalam karbohidrat untuk anak sekolah yang ada beberapa hal yang harus dibatasi seperti penggunaan gula, kue, dan permen dan coklat juga harus dibatasi. Pemberian makan pada anak sekolah yang pertama harus memenuhi kebutuhan zat gizi dari anak-anak tersebut. Yang kedua harus terdiri dari gizi seimbang, yaitu meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian harus memiliki pengaturan waktu makan yang tepat, 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Dan yang terakhir adalah aktivitas dan kebersihan lingkungan perlu dijaga. Karakteristik remaja. Remaja itu memiliki kategori usia di mana antara 10 sampai dengan 19 tahun dan belum menikah. Secara psikologis, kematangan emosional, fisik, mental, dan sosialnya sudah mulai terbentuk. Pertumbuhan dan perkembangan peralihan dari anak dan menuju fase usia dewasa. Dan secara fisik, pertumbuhannya itu berlangsung secara cepat. Kebutuhan energi gizi pada remaja. Energi remaja laki-laki memerlukan 2.400 sampai dengan 2.800 kilokalori dan remaja perempuan memerlukan energi sebesar 2.000 sampai 2.200 kalori. Untuk protein, remaja laki-laki memiliki kebutuhan 66 sampai 72 gram dan perempuan 59 sampai dengan 69 gram. Sumber protein utama seperti
ikan, daging, ayam, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Dan juga anjuran lemak sekitar 20-25% dari total kalorinya. Contoh sumber penggunaan lemak bisa dari minyak, mentega, dan lain-lain. Dan untuk penggunaan karbohidrat sekitar 50-60% dari kebutuhannya. Bahan makanan sumber karbohidrat yang baik seperti beras, umbi, jagung, dan lain-lain. Pemberian makan pada remaja memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, nafsu makannya relatif sudah membaik. Kemudian yang kedua, mulai tidak bergantung pada orang tua sehingga pengetahuan gizi penting untuk diberikan. Dan yang ketiga, makanan yang dikonsumsi harus termasuk ke dalam gizi seimbang, yaitu mengandung semua aspek kandungan gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan juga sumber vitamin dan mineral di dalamnya. Selanjutnya, karakteristik dewasa, di mana pada usia dewasa itu adalah yang termasuk ke dalam usia 19 sampai 55 tahun. Dan pada usia ini merupakan usia atau golongan yang termasuk ke dalam kategori yang terpanjang dan biasanya dikategorikan lagi menjadi usia dewasa awal atau muda, kemudian dewasa pertengahan dan dewasa akhir. Nah, pada usia ini secara psikologis merupakan usia yang produktif dan di mana pencapaian tingkat pendidikan, karir, dan kemapanan itu tercapai. Selain itu, pertumbuhan tubuh sudah terbentuk secara maksimal. Dan secara fisik, kegiatan fisiknya itu relatif tinggi dan terjadi perubahan metabolisme sesuai dengan pertambahan umurnya. Nah, kebutuhan energi dan zat gizi pada usia dewasa, kebutuhan energinya harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap individunya dan kebutuhan basalnya akan menurun sesuai dengan pertambahan usia. Jadi semakin bertambahnya usia, maka kebutuhan individunya biasanya semakin menurun. Dan untuk kebutuhan protein, anjuran pemenuhannya adalah sekitar 15-20% dari total kebutuhannya. Kualitas protein yang baik sangat diperlukan pada usia ini dan yang mengandung asam amino dan memiliki daya cernanya yang baik. Contoh seperti pada kandungan telur atau dari sumber protein nabati lainnya seperti tahu atau tempe itu juga sangat dianjurkan. Dan untuk lemak, anjuran pemenuhannya sekitar 15-30% dari total kalori. Sumber lemak yang baik pada usia ini tergolong dari sumber PUFA atau MUFA yang diberikan pada usia dewasa. Contohnya yang mengandung banyak asam lemak baik itu adalah seperti dari minyak jagung, canola, dan minyak kedelai. Selain itu, asupan karbohidrat dianjurkan pemenuhannya sekitar 60-80% dari kebutuhannya. Dan bahan makanan yang dianjurkan seperti beras, umbi-umbian, dan jagung. Prinsip pemberian gizi pada usia dewasa dan pekerja yang pertama, memiliki hidangan yang termasuk ke dalam prinsip gizi seimbang, yaitu tadi yang memiliki zat gizi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian yang kedua, variasi makanannya harus diperhatikan. Yang ketiga, pengaturan makanannya. Yang keempat, kebutuhan air. Yang kelima, pembatasan gula, garam, dan lemak untuk pencegahan penyakit tidak menular dan dianjurkan penggunaan konsumsinya tidak lebih dari 4 sendok makan untuk gula, 1 sendok teh untuk garam, dan lemak tidak lebih dari 5 sendok makan. Kemudian pola hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik, dan juga pemantauan berat badan secara berkala. Terima kasih untuk bisa mendengarkan penjelasan mengenai manajemen menu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.